coba perhatikan dulu kiri kanannya, masih ada sampah. Ketiga, teruskan coba teruskan lagi. Sudah? Ada sampah? Itu sampah ya? Oke, kalau udah silakan siap. Siap, sudah. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Benar ya? Oke, Bunga Marta, Hadir Pak. Eka, Izin Pak. Eka mana? Pulang kampung. Apa? Apa? Apa di sini? Apa? Tidak ada kabar. Oke, Fatmawati, Hadir Pak. Bisa, Laila, Mahira, Mawar, Hadir Pak. Alia, Hadir Pak. ya, Nala, Hadir Pak. Salsa, Hadir Pak. Siska, Hadir Pak. Setia, Hadir Pak. Suci, Syahala, Tasya, Hadir Pak. Yelbi. Oke, berarti yang nggak hadir cuma Eka sendiri ya? Iya Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Baik. Nggak ada beban? Nggak ada masalah? Masalah ada. Kalau kesehatan sehat semua. Alhamdulillah. Itu perlu kita syukuri juga ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, kita melaksanakan pembelajaran. Ya, itu perlu kita syukuri. Kemudian kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun, ini mana maskernya? Nah, coba pakai ini maskernya. Walaupun di Pekanbaru sudah level berapa sekarang Pak? Level 2? Level 3? Masih level 3? Oh masih level 3 ya? Kalau masih level 3 berarti kita harus tetap menjaga kesehatan. Ada 3M kemarin kan? Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, masker. 3 hal itu perlu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan dilupakan. Oke? Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke materi, minggu kemarin kita bahas tentang apa? Tentang butir-butir dalam buku fiksi dan non-fiksi. Tentang butir-butir penting pada buku non-fiksi dan buku fiksi. Oke, kemarin kita udah buat laporan juga kan? Udah selesai laporannya? Belum? Udah belum nih? 11 minggu udah berubah. Kita janji kapan kemarin? Jumat. Hari ini Pak. Terus kenapa belum? Iya Pak. Udah siap tapi belum. Ya waduh. Hilang ya? Lagi bilang. Bisa hilang. Atau belum buat? Udah Pak. Udah. Jadi kapan dia kumpulan? Besok lagi? Iya Pak. Iya. Oke, besok lagi mau tunggu ya. Iya Pak. Oke, kita bahas lagi di materi kita pada minggu itu. Terpenting itu kemarin ada Identitas. Ada pertama identitas buku, apa materi, format buku. Bahasaan. Penyajian isi buku. Oke, apa lagi? Kebahasaan. Dan kelebihan kalau pada buku-buku penting pada buku fiksi. Sama tapi kita mau Fiksi dan unsur
Oke, dari kata itu kan ada dua pembahasan, satu intisar, satu lagi ringkasan kan? Dari dua kata itu, apa yang dipikirkan oleh anda semua? Kesimpulan intisari. Pertama, intisari apa lagi? Intisari dari apa? Dari buku fiksi, dari novel dan novel. Oke, apa lagi? Ini, kalau kita setelah kita baca, setelah kita lihat apa itu tentang intisari dan ringkasan, apa yang dipikirkan lagi? Pertama ada intisari, apa lagi? Kesimpulan, apa lagi? Ide pokok boleh. Bagus, apa lagi? Jadi kan ada tiga tadi kan? Ada ide pokok, ada kesimpulan boleh, ada apa lagi? Intisari boleh, itu sama semua. Oke. Jadi apa itu intisar dan ringkasan? Sebelum kita masuk ke pengertian dari intisar dan ringkasan, biasanya kita sebelum membaca buku, kita perlu kan tahu gambaran dari buku itu apa dulu? Ya kan? Apa isi dari buku itu? Atau tentang apa isi dari buku itu? Atau buku itu sesuai nggak dengan apa yang ingin kita baca? Ya kan? Perlu kan? Nah, itu adalah fungsi dari intisar dan ringkasan. Oke, jadi apa itu intisar dan ringkasan? Gambaran secara garis besar. Oke, bapak singkat saja. Berarti intisar itu adalah Penyajian singkat isi bacaan tanpa memperhatikan urutan aslinya. Oke. Maksudnya penyajian singkat dari isi bacaan itu isi dari buku. Isi dari buku apa? Buku non fiksi. Oke, isi dari buku non fiksi. Kemarin kita sudah bahas juga kan? Buku non fiksi itu buku apa saja? Ya, salah satunya buku pengayaan, buku biografi juga ya. Biografi, buku literasi itu juga salah satu buku kan? Kemudian apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian singkat. Oke, dengan tetap memperhatikan isi dan urutan teks. Oke, jika pada intisar itu sama pada intisar dan ringkasan itu intinya sama-sama membahas tentang tentang ringkasan atau isi buku itu secara singkat. Oke, paham? Kita masuk selanjutnya, apa persamaan intisar dan ringkasan? Pada prinsipnya atau pada dasarnya, intisar dan ringkasan itu sama-sama membahas atau meringkas suatu teks atau bacaan dengan mengambil intisari atau ide pokok dari suatu karangan. Itu pada dasarnya sama-sama membahas atau meringkas suatu teks atau bacaan dengan mengambil intisari dan ide pokok dari suatu karangan. Dan selanjutnya ada apa? Oke, sama-sama bertujuan untuk meningkatkan minat baca. Oke, seperti yang Bapak katakan tadi di awal, kita kan sebelum membaca buku itu kita perlu gambaran awal tentang apa yang isi buku yang kita baca itu kan. Nah, itu jadi maksudnya yang bertujuan itu untuk menarik minat pembaca dalam baca ringkasan itu. Paham? Nah, kalau ada persamaan tentu ada perbedaan. Perbedaan intisar dan ringkasan dilihat dari ciri-cirinya. Oke, yang pertama, pada intisar itu mengambil inti-intinya saja. Sedangkan pada ringkasan itu tuh memperpendek atau membuat bentuk kecil dari sebuah karangan, dari sebuah karangan. Oke, pada intisar itu intinya mengambil intinya saja ya. Atau pada bisa kita sebut kalau di dalam intisar mengambil kata-kata kuncinya saja. Kata-kata kuncinya. Sedangkan pada ringkasan itu kita hanya memperpendek, mempersingkat.
membersihkan isi karangan itu. Selanjutnya, pada ringkisan boleh menggunakan bahasa sendiri tetapi tetap sesuai dengan intinya. Nah, maksudnya tadi kita udah mengetahui kalau pada ringkisan itu kita bisa saja kita mengambil kata kuncinya saja. Jadi kata kunci itu boleh kita jelaskan dengan bahasa sesuai dengan intinya. Bapak contohkan, kemarin kita bahas buku apa yang pertama tuh? Yang buku pengetahuan, tumbuhan herbal ya? Oke, ada bukunya, judul bukunya tuh buku tumbuhan herbal, gitu ya. Contohnya dalam buku tumbuhan herbal itu tuh ada kata kunci itu yang pertama ada daun jarak. Nah, karena yang pertama ada membahas tentang daun jarak gitu. Yang kedua pada halaman selanjutnya itu membahas tentang, atau pada bab selanjutnya itu membahas tentang daun apa lagi, daun apa contohnya? Daun sirih yang tumbuhan herbal. Biji yang tiga ya? Iya, Pak. Oke, daun Jambu biji. Dan contohnya lagi membahas tentang jahe. Nah, contohnya pada buku kemarin kita bahas itu tuh kata kuncinya atau inti-intinya itu kita membahas tentang daun jarak contohnya. Jadi kita ambil yang inti-intinya. Daun sirih, daun jambu biji, dan jahe, contoh gitu. Nah, kalau pada selanjutnya pada ringkasan tetap menggunakan bahasa pengarang karena tadi kita hanya memperpendek kan, atau meringkas dari itu tadi kan. Ingat kalau pada ringkasan itu pada buku, kalau pada ringkasan biasanya pada buku fiksi. Buku fiksi itu apa? Contohnya novel, cerpen. Kalau fiksi lama, hikayat, legenda, dongeng. Itu salah satu itu ya. Nah, kenapa kalau pada ringkasan tidak boleh? Pada ringkasan itu tetap menggunakan bahasa pengarang. Sedangkan pada ringkasan itu boleh menggunakan bahasa sendiri, tetapi harus sesuai dengan Intinya. Kenapa? Itu karena pada buku fiksi itu kebanyakan dia beralur gitu Pak, sementara pada buku fiksi dia tidak beralur. Oke, bagus sekali. Kalau kita menggunakan bahasa kita, karena contohnya buku novel ya, buku novel itu kan ada alurnya juga kan. Kalau kita menggunakan bahasa kita nanti mengubah alur atau mengubah maksud dari novel itu, dari pengarang itu. Kemudian urutan dari teks asli pada kisah, urutan pada teks asli tidak perlu Nah, artinya contohnya pada ini, contohnya setelah kita dapat kata kunci pada kisah itu, kemudian kita buat menjadi kisah ya. Di kisah itu kan berbentuk kalimat baru. Jadi kita mulakan, boleh kita mulai dari jambu biji, atau kita mulai dari jahe. Boleh jahe, habis itu jambu biji, habis itu daun sirih, baru terakhir daun jarak kita jelaskan. Boleh. Sedangkan pada ringkasan harus sesuai dengan kata aslinya, tetap dipertahankan. Karena kalau kita pada ringkasan, kalau kita ubah, itu bisa mengubah cerita dari novel tadi, ya kan? Kalau kita ubah. Selanjutnya pada kisah penyusunannya bebas dan mengungkapkan apa yang menurut penulis mewakili dari inti baca. Berarti sama dengan poin kedua. Selanjutnya kalau pada ringkasan penyusunannya terikat, penatanya isinya sesuai, kemudian sudut pandangnya sesuai, kemudian urutannya harus berurutan, tidak boleh dibaca seperti kisah ini. Oke, jadi kesimpulannya kita simpulkan saja. Kalau pada buku, kalau pada kisah itu lebih bebas ya. Kalau pada ringkasan itu terikat.
Itu dia simpulannya. Paham? Paham nih? Biasanya kan kita bahas juga ada intisar, ada ringkasan. Kemudian ada kita dengar biasanya sinopsis juga, ada kan sinopsis? Ada. Nah, kira-kira apa sinopsis itu? Sama kayak gambaran besar isi buku fiksi. Ya boleh. Tapi sinopsis itu, ini kan kita yang buat, ya pengarang buku yang buat kan. Kalau buku sinopsis itu, yang membuatnya itu adalah pengarang dari buku itu sendiri, dengan bertujuan untuk pemasaran dari buku, iya kan? Biasanya buku sinopsis dikeluarkan sebelum buku ya, iya kan? Untuk menambah daya tarik pembacanya. Oke. Sampai sini paham? Paham? Kalau sinopsis itu hanya untuk buku fiksi aja atau buku non-fiksi juga? Boleh buku ilmiah. Sinopsis itu boleh karya ilmiah juga boleh. Tapi biasanya sinopsis itu dibuat oleh pengarang itu sendiri. Jadi bertujuan untuk Pemasaran buku. ya pemasaran buku. Kemudian ada tentunya sesuai dengan judul tadi itu ada langkah-langkah menyusun intisar. Yang pertama, membaca teks secara cermat. Cermat itu apa? Teliti. Oke, tentunya kita harus membaca buku fiksi tadi, buku non fiksi tadi itu secara teliti, secara cermat. Kita baca dari awal sampai akhir untuk menentukan intisarnya. Kemudian baru setelah kita baca, baru kita mencatat gagasan utama atau bagian-bagian penting dalam buku. Atau bisa saja kalian buat kata kuncinya saja, boleh. Kemudian barulah kita menyusun gagasan utama tadi menjadi sebuah kalimat, menjadi kalimat baru. Ya, setelah itu baru kita mengecek kembali. Berarti kita perlu memeriksa intisar yang telah kita tulis itu untuk mengurusi apakah ada kesalahan bahasa atau atau kesalahan bahasa atau penulisan dengan kalimatnya. Oke. Nah, pada intisar ini itu sebenarnya tidak harus menulis semua inti-intinya. Tidak harus mengambil inti-intinya. Tahu nggak kenapa? Intisar ini tidak perlu mengambil inti-intinya semua, maksudnya. Tidak perlu mengukur kita semua. Kalau kita buat inti-intinya semua, gagasan-gagasan utama ya semua, itu membuat rugi penulis, ya kan? Kalau pembaca udah tahu apa saja dari isi dalam buku itu, jadi tahu apa lagi buku itu dibaca. Rugi kan pengarang jadinya. Jadi kita tidak harus menulis semuanya. Nah, di sini Bapak udah buat contoh intisar. Ya beda lagi ya. Intisar itu tentang agama. Nah, ini contoh buku dari buku Pengayaan Pengetahuan tentang Hiroshima ketika bom dijatuhkan. Nah, ini adalah buku Pengayaan Pengetahuan. Nah, di dalam buku ini tuh tebal bukunya tuh sekitar 160 halaman. Tebal juga tahu 160 halaman. Mungkin setebal ini. Coba kan ya? Ya lebih kurang setebal itu lah. Tahu nggak berapa jadi intisarinya? Hanya menjadi kebetulan di sini penulis membuat intisarinya satu paragraf saja. Sedikit kan? Padahal tadi udah ada 160 halaman, tapi yang dari intisarinya cuma satu paragraf. Nah di sini intisarnya itu tentang sekitar 30.000 hingga 50.000 orang berkumpul di kota Hiroshima. Nah di sini tuh urutan-urutannya tidak dipetakan nih. Bapak udah baca buku ini. Dalam buku itu intisari yang pertama itu
yang Jepang itu Jepang mengenal peristiwa jatuh bom. Nah itu desain pertama. Yang kedua itu dibuat kalau nggak salah upacara tersebut akan dilanjutkan pada hari Kamis. Nah ini kan tidak berurutan juga dibuatnya, ya kan? Boleh tidak berurutan. Oke, udah paham? Nah tentunya di sini kan yang terdapat 100 paragraf aja kan? Untuk mencari satu paragraf ini, tentunya kita harus membaca 160 halaman tadi. Iya, tentu kita harus baca ya. Baru kita dapati menjadi satu paragraf. Sebenarnya tidak harus satu paragraf, tapi kebetulan pada buku itu desainnya dibuat oleh penulis itu satu paragraf. Oke, paham? Selanjutnya tadi udah irisan sudah tentunya ringkasan lagi ya. Langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama tentunya baca buku secara cermat. Oke, yang kedua oke, yang ketiga oke, yang keempat dengan pertama sama seperti yang tadi, hampir sama dengan yang tadi, tetap setelah dibaca tetap mencatat gagasan-gagasan utama. Tapi ingat ya tadi ringkasan itu hanya memperpendek atau mempersingkat dari setiap paragraf. Jadi setelah kita dapat gagasan utama dari setiap paragraf itu, baru kita satukan kembali menjadi sebuah kalimat baru, menjadi kalimat baru. Paham? Oke, ini contohnya. Udah kita lihat contohnya. Ini adalah sebuah novel Lulu SMA Elit. Novelnya ini novelnya tebalnya 200 halaman. Tebalnya. Kemudian ini contoh ringkasannya. Ya, ada lagi. Ini pertama ada 3 paragraf. Lulu adalah seorang siswa yatim di SMA Elit. Oke, ibunya memiliki usaha. Oke, nah instansinya ada 5 paragraf jadinya. Berapa paragraf jadinya? 8 paragraf jadinya ya. Ya, ada 8 paragraf dari 200 halaman. Paham? Dapat nih? Oke, jika udah paham, aku belum yakin nih. Pasti masih ada yang belum paham. Ini kenapa dibiarkan? Jalur apa nih? Pembatasan kelas. Oke, ada yang tanyakan bisa ada. Udah paham nih? Bedanya beda apa saja? Udah tahu? Jadi di sini kita tahu juga tadi kan? Lihat dari perbedaan tadi kan di sini ya. Apa lagi? Udah paham? Kita sampai jam berapa? 15? Udah paham? Udah? Yakin? Oke, kalau udah paham, berarti kalau Bapak suruh bikin tugas sudah ada bisa nih? Sudah bisa. Oke. Ya, biasanya kalau di Indonesia kata insyaallah biasanya digunakan apa nih? Kurang bisa. Iya. Itu ya insyaallah di Indonesia sama insyaallah di Indonesia lainnya. Iya kan? Jadi kalau udah paham, kalau Bapak kasih tugas lagi, tugas kemarin aja belum siap lagi ya? Iya, Pak. Kami ini ada tulis, Pak. Kalau gitu, sebelum kita tutup aja ya, sebelum kita tutup kita simpulkan lagi materi kita pada hari pertama tentang
intisar dan ringkasan. Kalau ringkasan, kemudian ada persamaannya. Persamaannya apa? Dia sama-sama bertujuan untuk meningkatkan. Selanjutnya ada perbedaan intisar dari ringkasan dilihat dari pertama, kalau pada intisar, kalau pada ringkasan, dari karangan. Oke. Yang kedua, oke. Kalau pada ringkasan, oke. Kalau yang ketiga, pada ringkasan, oke. Yang terakhir penyusunannya. Terakhir penyusunnya harus terikat. Oke. Ini lagi tadi kalau pada intisar itu bebas tulisannya, kalau pada ringkasan itu Pak, berarti kalau ringkasan nanti kita boleh kasih tahu endingnya gimana, Pak? apa? Kalau kita buat ringkasan dari suatu buku fiksi itu boleh kita kasih tahu ke endingnya gimana? Ringkas buku fiksi? Iya, Boleh? boleh. Nggak merugikan pembaca. Enggak. Penulis ya. Enggak. Oke, apa lagi? Bisa. Baca selanjutnya langkah-langkah menyusun intisar yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Kemudian langkah-langkah menyusun ringkasan yang pertama, membaca buku. Oke. Kedua, yang ketiga menyusun. Yang keempat gagasan utama yang kalian catat harus. Oke, materi kita sampai di situ saja. Gak ada yang bertanya nih. Jadi kapan jadi ya? Pengumpulan kalau dikumpulkan itu harus seragam. Kumpul satu, kumpul semua. Dia nggak bisa nanti. Siang ya? Sih? Boleh. Kita tutup saja pembelajaran ini. Silakan tutup.